dalam setiap kehidupan kita, setiap peristiwa, setiap kejadian yang enak maupun tidak enak, tetap kita percaya bahwa waktu Papa kita hadir, dia pasti buat sesuatu dalam hidup ini. Saya ajak saudara merenungkan beberapa hal ini. Apa yang saudara pernah pikirkan tentang seorang yang namanya Mark Zuckerberg? Siapa dia? Ya, penemu Facebook. Saudara masih ingat? Waktu itu dia umurnya baru 18 tahun, saudara. Bayangkan umur 18 tahun yang secara umum anak zaman sekarang pacaran melulu. Betul nggak? Di umur 18 tahun dia bisa menemukan sebuah program Facebook. Waktu itu sebelum dia kan Friendster, bukan? Wah, orang yang punya Friendster sudah kayak menguasai dunia betul. Nggak lama Friendster, tiba-tiba muncul Facebook itu. Habis sudah Friendster itu. Saudara, sekarang wow, dia jadi orang paling kaya anak muda itu. Saya punya kalender tahunan ya dari Silicon Valley. Sudah pernah dengar nama itu ya? Itu yang saya punya kalender tahun 2007. Di kalender Silicon Valley itu difoto dari udara, dijadikan kalender, dan di setiap tempat yang ada seperti Apple, Microsoft, ya semua perusahaan IT dunia besar-besar itu. Nah, tahun 2007 Facebook itu belum ada di situ. Bayangkan, di kalender belum ada Facebook. Saya belum dapat kalender yang baru. Nah, tahun 2009, jadi itu kalender dibuat tahun 2008 bukan? Itu baru masuk Facebook. Dan dunia dibuat kaget karena begitu cepat. Jadi Facebook itu mengalahkan Google kecepatannya. Ya, pemakainya itu mengalahkan Google dalam waktu yang singkat itu. Kenapa saya cerita ini? Supaya kita itu sadar bahwa persekutuan kita dengan Papa di surga itu harusnya menghasilkan hal-hal yang hebat. Oke? Kalau saudara ingat Sergey Brin dengan Larry Page, kenapa mereka dua bisa menemukan Google? Mereka bukan iseng. Pasti mereka itu mikir sesuatu. Dan saudara harus tahu bahwa orang-orang seperti itu, termasuk Bill Gates, itu bukan orang yang jenius. Malah Bill Gates itu drop out. Kita tahu juga Thomas Alva Edison. Tapi kenapa bisa begitu? Menemukan hal-hal yang hebat dan sampai hari ini dunia begitu bergantung kepada mereka. Saya lupa nama orang ini. Steve siapa? Apple, yang di Apple, penemu iPhone. Steve? Ya, Steve Jobs. Saudara, waktu itu Apple dengan IBM sombongnya luar biasa. Karena dunia harus takluk kepada mereka. Nah, Bill Gates nggak suka dengan mereka dua. Di samping mahal, semua program yang dibuat oleh Apple dan IBM, karena dua pabrik komputer hebat dunia ini sangat-sangat membuat dunia tergantung dengan mereka. Mahal, programnya sulit, sehingga nggak semua orang bisa. Tahu muncul Bill Gates, menemukan Microsoft, Windows keluar. Habis itu Apple dengan IBM. Nah, tapi Steve Jobs ini nggak mau diam. Sekian tahun habis sudah dimakan oleh Windows. Programnya Microsoft hebat sekali, ketinggalan. Tiba-tiba Steve Jobs munculkan iPod. Ya, wah, dunia mulai tertarik. Nggak lama muncul iPhone. Dari iPhone, iTunes, semuanya sekarang ini iPad. Saudara tahu nggak waktu Steve Jobs menemukan dari iPod mau ke iPhone, dia itu kena kanker yang cukup ganas. Sampai hari ini dia itu sedang betul-betul struggle hidupnya. Cukup parah kankernya. Sampai hari ini. Ya, perusahaan berusaha untuk memperpanjang umurnya. Tapi yang saya kagum, orang ini nggak mau nyerah kalah. Di dalam penderitaannya melawan kanker yang begitu parah, dia masih bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita mau pelajari dari orang-orang itu? Saya renungkan ini. Ada satu poin kecil yang ada di hidup mereka, yaitu bagaimana hidup ini jadi lebih mudah. Ngerti nggak maksud ini? Kalau
Di benak mereka tidak ada konsep itu. Bagaimana hidup ini bisa lebih mudah? Contohnya Steve Jobs. Kalau dia cuma mikir diri sendiri, sudah mau mati, kanker begitu. Nggak mungkin dia bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Yang sampai hari ini manusia begitu sangat tergantung. Nah, itu yang harusnya ada dalam hidup kita. Kalau kita bersekutu dengan Bapa di surga. Amin. Harusnya waktu kita bersekutu dengan Tuhan kita, saudara, harusnya muncul hal-hal yang luar biasa. Dalam kesendirian kita hanya dengan Tuhan saja, harusnya muncul hal-hal yang luar biasa. Siapa yang ngikuti berita, belum pernah, saudara, seingat saya, setahu saya, dalam 2 tahun terakhir ini, buku-buku tentang orang Yahudi itu banyak sekali. Kemarin, dalam perjalanan pesawat, saya dapat lagi satu buku tentang orang Yahudi. Dalam 2 tahun terakhir ini, orang membahas orang Yahudi ini luar biasa. Saudara, sejak hadiah Nobel diberikan 104 tahun yang lalu, ya, satu-satunya bangsa yang selalu ada dapat hadiah Nobel itu pasti Jewish. Itu pasti mereka. Hebat betul. Nah, kenapa ada mereka? Karena ada Abraham. Masih ingat? Ayo kita buka Kejadian 12. Ada Abraham. Papa kita di surga itu pribadi yang sangat-sangat inovatif. Dia itu inovator hebat. Setuju nggak saya katakan ini? Ya, apa saja di dalam hidupnya itu, wah, luar biasa itu. Nah, dari semua beberapa nama yang saya sebutkan awal tadi, kiranya dalam hidup saudara, mikirlah sesuatu. Apa kira-kira yang bisa kita lahirkan, yang kita cetuskan, yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada manusia di dunia ini? Apa kira-kira? Ya, saya harap saudara ngerti kalimat ini. Sehingga hidup itu, jangan marah saya ngomong ini. Makan, tidur, berak, mandi, tidur lagi. Maaf. Jangan cuma begitu. Hasilkan sesuatu yang bisa berguna buat banyak orang. Ya. Sampai hari ini saya belum menemukan alasan khusus, karena bukunya mungkin belum ada, soal Mark Zuckerberg tadi. Kok bisa anak muda ini bisa punya bayangan ada Facebook, dan itu hebat sekali. Ayat 1. Nah, dari sinilah lahirnya Yahudi itu, dari bangsa itu. Ya, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya berhenti dulu, jangan tutup Alkitab saudara. Ayo kita tanya. Waktu Papa di surga berfirman ini kepada Abram. Nah, itu jelas now in Haran, ya. Haran itu sebuah negeri yang 100% orang-orangnya, penduduknya adalah penyembah berhala. Begitu banyak dewa-dewa. Nah, saudara bisa temukan itu di Yosua pasal 24. Ketika pada hari terakhir Yosua sebelum mati, dia bicara pada bangsa itu, dia ingatkan lagi nenek moyangnya. Dia berkata, ingat nenek moyang kita Abram, waktu Tuhan panggil itu masih penyembahan berhala. Now in Haran the Lord said to Abram. Nah, saudara perhatikan. Berarti pada waktu pertama kali Abram mendengar suara Yahweh itu, dia sudah percaya dan kenal Tuhan itu atau belum? Bayangkan. Belum tahu. Pertanyaan penting adalah, kok bisa dia nurut, suruh pergi? Contohnya kita dah, ya. Bukan saya menghakimi, tapi mari kita jujur. Sekristen-kristennya kita. Kalau nanti malam tiba-tiba kita dapat suara Tuhan. Martin, besok kamu ke airport. Bawa semua barangmu, kamu pindah. Tapi kemana nggak tahu. Pokoknya kamu pergi. Saudara, lihat Abram. Pergi kamu. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan. Bawa istrimu, bawa semuanya. Tidak tahu mau kemana. Kira-kira kalau Abram kayak kita, pergi atau enggak? Iya dong, paling enggak, ya kemana dulu dong Tuhan, tunjukin dong kemana. Saudara,
Yang berfirman ini, yang bersuara pun Abraham belum kenal. Dalam setiap kehidupan kita, setiap peristiwa, setiap kejadian yang enak maupun tidak enak, tetap kita